Oke, selamat malam teman-teman. Di sini kita dari kelompok 10 akan mempresentasikan proses perubahan perusahaan PT Pegadaian dalam menghadapi buka. Di kelompok 10 ini ada saya sendiri, Junior Daun Sinaga, dan teman saya Rizky Hardiansyah, Anissa Nur Anggraini, Hana Agustina, dan Rahman Zailani. Di slide ini kita bisa lihat ya teman-teman, di sini ada VUCA. VUCA ini adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Intinya VUCA ini adalah di dunia yang kita hadapi sekarang, di mana perubahan sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subjektif. Di perkembangan dan inovasi yang begitu cepat di hampir setiap aspek membuat bisnis hari ini memasuki era VUCA, di mana dunia bisnis sangat mudah mengalami keadaan yang penuh gejolak atau volatility, tidak pasti atau uncertainty, rumit atau complexity, dan serba kabur atau ambiguity. Di sini ada langkah-langkah menghadapi VUCA. Cara menghadapi di era VUCA ini, yang pertama adalah hadapi volatility dengan fleksibilitas. Yang kedua, beralih dari uncertainty ke memahami. Yang ketiga, mengatasi complexity dengan membangun koneksi. Yang terakhir, mengatasi ambiguity dengan agility. Di slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahman Zailani. Silakan. Baik, terima kasih Juniardo. Saya akan sedikit menjelaskan tentang volatility ya di sini ya. Apa sih itu volatility itu? Jadi semacam kayak anomali atau situasi di mana kita mengalami kondisi yang tidak menentu dalam bisnis dan juga lingkungan hidup kita. Seperti yang kita ketahui kebelakangan ini bahwa 2 tahun kebelakangan tuh dunia mengalami pandemi COVID yang benar-benar cukup mendadak gitu, dan kondisinya juga menyebabkan ketidakstabilan. Volatilitas yang terjadi di PT Pegadaian tersebut di tengah kondisi ekonomi yang kurang kondusif ini tuh sebagai dampak dari pandemi COVID-19, tapi Pegadaian berusaha buat tetap mempunyai ketangguhan dalam menghadapi krisis tersebut. Di sini kondisi volatility terjadi, perusahaan-perusahaan mulai mengubah misi atau mengubah visi mereka tuh karena perubahan yang begitu cepat. Di tengah kondisi ekonomi yang kurang kondusif juga sebagai dampak dari pandemi COVID, Pegadaian tetap mempunyai ketangguhan dalam menghadapi krisis. Nasabahnya juga tetap loyal kepada Pegadaian, memanfaatkan produk dan layanan Pegadaian sebagai solusi keuangan yang dihadapi di masa pandemi ini. Nah, untuk slide selanjutnya ada uncertainty. Uncertainty atau ketidakpastian juga, yaitu kondisi di mana tidak memiliki kepastian terhadap situasi bisnis yang ada dan sulit banget buat memprediksi dengan akurat apa yang terjadi gitu. Selain itu, fluktuasi harga emas dapat memacu memperoleh pendapatan di PT Pegadaian Persero tersebut yang didapat dari produk RAHN. Nah, ketika inflasi meningkat, maka harga emas pun ikut melambung tinggi. Demikian pula ketika inflasi mengalami penurunan, maka harga emas pun ikut turun. Jadi begitu, banyak faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya harga emas tersebut.
baik di manapun itu ataupun di dalam Indonesia itu sendiri ya. Jadi fluktuasi harga emas dapat terjadi karena tidak seimbangnya pasar permintaan dan penawaran. Untuk di slide selanjutnya ada teman saya yang akan menjelaskan ya, Bu Anissa. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih, Rahman. Di slide selanjutnya ada complexity, yaitu kompleksitas sebagai situasi di mana kita menemui kerumitan dalam sebuah bisnis. Pada PT Pegadaian, untuk bisa mempertahankan kinerja tersebut di saat masa pandemi itu tidak mudah, karena banyak sekali tantangan dan juga risiko yang harus dihadapi, baik secara internal dan juga eksternal. Di saat nasabah mengalami kenaikan, pasti terdapat banyak nasabah yang mengalami pembiayaan yang bermasalah, seperti contohnya ada kredit macet, yang alasannya karena kondisi perekonomian sedang menurun, sehingga nasabah tidak mampu untuk melunasi biaya angsurannya. Dan di sini ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya itu dengan adanya Pegadaian, masyarakat sangat terbantu dalam masalah perekonomiannya, untuk sebagai modal usaha, biaya pendidikan, dan juga kebutuhan yang mendesak. Hal ini disebabkan karena dalam Pegadaian, pembiayaan menjadi sangat mudah. Dan juga sisi negatifnya itu nasabah makin bertambah risiko atau tantangan yang akan dihadapi, karena harus lebih diperhatikan dan juga bisa menjadi peristiwa atau hal yang baru dialami di sebuah perusahaan. Dan di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky. Terima kasih Kak Anissa. Di sini ada ambiguity. Apa sih ambiguity? Ambiguity itu atau ketidakjelasan dan bisa juga disebut membingungkan. Adalah situasi yang dihadapi tidak memiliki kejelasan dari mata rantai sebab dan akibatnya. PT Pegadaian Persero memacu inovasi digital dan mendorong kinerja bisnis melalui kolaborasi dengan berbagai institusi. Parameter penilaian menggunakan konsep leadership yang dikembangkan oleh Frank Lipkoff, yaitu the four essential roles of leadership yang merupakan penyempurnaan dari konsep four roles of leadership. Ada juga dari anggaran tahun 2020 pendapatan meningkat sebesar 24,27% dari tahun 2019. Ada juga dari sisi aset mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 9,40%. Ada juga ini dari jumlah nasabah yang dilayani pun mengalami peningkatan sebesar 22,15% dari tahun sebelumnya. Dan ada juga konsep pembiayaan yang disalurkan meningkatkan sebesar 13,34% dari tahun 2019. Dari sini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Hana. Silakan Hana. Terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari PT Pegadaian di masa pandemi itu sendiri. Nah, dinamika dalam dunia bisnis sangat tinggi, khususnya era saat ini karena teknologi. Keterbukaan informasi dan globalisasi mempengaruhi pola bisnis yang ada. Terkadang, pebisnis sulit menentukan strategi dalam usahanya, karena perubahan dan ketidakpastian yang merupakan bagian dari dinamika itu sendiri. Direktur Utama PT Pegadaian menyatakan rasa syukur atas pencapaian yang diraih oleh perusahaan, bahwa di tengah kondisi ekonomi yang kurang kondusif sebagai dampak dari COVID-19 ini, Pegadaian tetap mempunyai ketangguhan dalam menghadapi krisis. Lalu selama tahun 2020 kemarin juga Pegadaian telah meluncurkan berbagai produk dan layanan yang membantu masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi di masa pandemi. Program yang dilaksanakan antara lain restrukturisasi dan relasi kredit, gadai peduli dengan bunga 0%, serta penyaluran subsidi bunga UMKM. Selain itu, Pegadaian juga menggelar berbagai program CSR seperti penyerahan bantuan tunai, sembako, alat kesehatan, alat pelindung diri untuk petugas kesehatan, mobil ambulans,
dan bantuan lain dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Begitu pula presentasi ini kami tutup. Kami dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.